ngapain lu masuk Islam gitu. Saya jawabnya gini, gue mau ikut Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang berbahagia ini Jumat 8 September 2023. Saya kebetulan diperkenankan untuk bertamu dengan abang saya nih, Don Ditan. Don Ditan. Ini abang saya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada hari ini saya bisa berada di tempat ini. Cuman kayaknya kalau belum kenal kan agak kikuk nanti ya. Mungkin Bu Nini perkenalkan dulu yang di sini ya. Silakan, Oke. Bu. Makasih Bang Dondi. Selamat sore, nama saya Ninik Handayani. Kebetulan saya satu komunitas dengan Ibu cantik di sebelah kanan saya. Ini namanya Ibu Ria. Ini pemilik tempat ini, host dari owner dari rumah makan ini, omahku ya, Dharma Jaya 25. Dan kebetulan kami juga, saya dan Ibu Ria, satu komunitas Fakultas Ekonomi Unkris angkatan 84 ya. Kita punya grup untuk diskusi, terus bertanya, tanya jawab. Kebetulan pada sore hari ini kami dapat waktu untuk bertemu dengan abang saya tercinta, Abang Don Ditan. Nanti akan beberapa acara kita isi pada sore hari ini. Kemudian juga Ibu Ria juga nanti akan berbicara. Waktu kami persilahkan kepada Abang Dondi. Makasih ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, Bu. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini alhamdulillah, ini sudah qadarullah Ibu ya. Ini ada seorang ibu tadi menghubungi saya. Ibu Melisa namanya. Cik Melisa sebenarnya. Cik Melisa ini hari ini bertemu dengan seorang ibu. Nanti namanya kita sebutin di sana aja. Ibu ini menghubungi Melisa. Ternyata ibu ini menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi di dalam Islam kalau ada orang yang mau bersyahadat kita harus segerakan, gitu Bu. Jadi mohon izin sebelum saya bicara, kita saksikan dulu prosesi pensyahadatan ibu tersebut. Boleh Bu ya? Boleh ya? Bu, silakan duduk di sini. Untuk akhwat, bagusnya kan disyahadatkan oleh akhwat juga. Jadi Ibu silakan duduk situ, menghadap ke Ibu Ria, supaya angle-nya dapat nih ceritanya nih. Nah, jadi kita minta Ibu Ria menuntun syahadat daripada Ibu Destri ya. Silakan Bu, pakai ini Bu. Silakan. Baik, jadi sekarang karena prosesi syahadat itu adalah sebuah prosesi yang sakral, mohon teman-teman yang hadir di sini juga menjadi saksi daripada prosesi syahadat Ibu Destri ya. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillah. Silakan Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan kalau buat ibu-ibu yang mau memberikan selamat. Baik, alhamdulillah prosesi syahadat dari Ibu Desri tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang Bu Desri sudah kembali menjadi seorang muslim. Ya Bu ya. Boleh saya sampaikan di sini bahwa di dalam Islam setiap bayi Bu yang lahir Bu, itu fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Bayi itu nanti menjadi Yahudi atau menjadi Kristen maksud saya, atau menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu artinya orang itu sebenarnya kembali Bu ke fitrahnya. Ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibu setelah hari ini bersyahadat, dosa-dosa Ibu sebelum hari ini, ya, sebelum hari ini dosa Ibu nih dari Ibu mulai balik sampai sekarang, insya Allah dihapuskan atau diampuni Bu. Ya, insya Allah. Dengan catatan nanti Ibu juga menjalankan Islam dengan baik ya Bu ya. Insya Allah. Nah, saya senang sekali tadi Ibu Desri sudah dituntun syahadat oleh Ibu Ria. Alhamdulillah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah buat Bu Desri ya. Mudah-mudahan sejak hari ini Ibu Desri juga kita semua yang ada di sini, insya Allah kita istiqomah dan juga husnul khotimah. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nini, jadi saya langsung langsung bicara. Kita di sini sifatnya ngobrol aja nih ya, sharing aja ya. Saya bukan guru, saya bukan ustadz. Saya hanya orang yang belajar, sampai sekarang juga saya masih belajar. Jadi sifatnya kita ngumpul-ngumpul di sini hanya sharing, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya bisa bercerita sedikit latar belakang saya. Saya dari sebuah keluarga keturunan Tionghoa, kelahiran Semarang, besarnya di Nusa Kambangan. Cilacap Bu, bukan penjara ya Bu ya. Di Cilacap. Nah, jadi kalau di Cilacap saya buka pintu rumah tuh udah kelihatan Pulau Nusa Kambangan gitu Bu. Nah, orang kalau dengar Nusa Kambangan langsung penjara aja ya. Nah, jadi saya besar sampai sekolah menengah pertama di Cilacap, baru SMA-nya saya pindah ke Jakarta. Dari kecil saya itu sama nenek saya dibawa ke gereja, ya seperti tadi saya bilang, seorang anak dia menjadi Kristen karena orang tuanya. Nah, mama saya, nenek saya itu setiap minggu bawa saya ke gereja Bu. Jadi saya tumbuh besar menjadi seorang Kristen, gitu ya. Sampai akhirnya di 2014, setelah saya mempelajari ulang kitab suci saya, waktu itu yang saya anggap kitab suci, juga setelah saya mempelajari Islam, barulah 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ternyata kira-kira beberapa tahun sebelum saya bersyahadat, saya itu sebenarnya mengamati Islamnya bukan dari ajarannya, tapi dari orangnya, dari muslimnya gitu Bu. Ya, kita akuin nggak akuin lah ya, setiap orang mau agama apapun pasti ada yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sama latar belakangnya dengan yang kita lihat, makanya kita anggap mereka mungkin kurang baik atau bagaimana gitu ya. Setelah sekian tahun saya memperhatikan muslimnya, ternyata berbeda dengan yang saya pelajarin di dalam Islamnya atau ajaran Islamnya. Maaf Bang Doni, Ya. Tinggal daerah mana dulu waktu SMA ya? Tinggalnya Di SMA. Waktu saya baru pindah Jakarta tuh tinggal di daerah Jakarta Barat. Oh, Jakarta di Barat. Iya, di Roxy Bu namanya. Oh, iya. Tempatnya di Roxy. Sekolahnya di Ketapang. Jadi saya dulu SMA SMA Kristen Ketapang. Oh iya, Ya, iya. SMA YPK kalau nggak salah. YPK. YPK Ketapang. Nah, setelah saya mempelajari itu, awalnya sebenarnya saya menonton sebuah video dari seorang dai yang dari Afrika Selatan, yaitu almarhum Syekh Ahmed Didat. Oh iya. Ya, mulai zaman YouTube nih ceritanya. Iya. Buka YouTube kok ada link video Syekh Ahmed Didat. Iya, iya. Saya tonton, saya sebagai orang Kristen Ibu,
menonton videonya Syekh Ahmad Didat itu panas dong hatinya dong. Jadi kitab saya diobok-obok gitu istilahnya. Jadi tapi karena saya dulu sudah terbiasa atau sudah familiar dengan yang disebut dengan Bible, Iya. begitu Syekh Ahmad Didat sebutin ayat-ayat itu saya udah langsung bisa buka. Jadi pertama kali nonton saya langsung ambil Bible, saya buka, dengerin ngomong, saya buka, dengerin ngomong, saya buka. Kalau lama-lama saya pikir kok ini dai kok pinter ya soal Bible gitu ya. Saya malah belum pernah baca gitu. Lama-kelamaan saya tonton semua video beliau. Lanjut lagi nanti ada videonya Dr. Zakir Naik, Iya. kalau Bu Nini tahu ya. Iya. Lanjut lagi Syekh Yusuf Estes, lanjut lagi Ustadz Syekh Noman Alikan, lanjut lagi Ustadz Bilal Philips dan sebagainya, banyak ustadz-ustadz. Juga saya nonton juga kajian-kajian Islam ustadz-ustadz kita ya, Iya. Masya Allah banyak kan ya. Akhirnya saya berpikir begini, masa iya kitab suci saya kok ada ayat sisipan, tambahan, Iya. ya, sisipan, tambahan, ada pinjaman lagi. Pinjaman Bu, jadi pinjaman itu ayat ini dipinjam dari yang kitab mana dimasukkan dalam kitab ini gitu. Oh, disisipkan gitu, istilah dipinjam ya. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Bu. Kan jadi mikir kita lama-lama kan, ini kitab suci bukan gitu. Kalau ada ayat sisipan, ayat palsu, ayat tambahan, ayat pinjaman, akhirnya saya jadi belajar ulang Bible saya. Dari belajar ulang itu saya cari sumber-sumbernya dari kalangan Kristen dong. Iya, iya. Ternyata malah ketemu dari kalangan Kristen ya yang mungkin aliran kritik teks itu mereka sendiri yang ngomong bener ayat ini tadinya tidak ada di dalam dokumen ini. Oh. Ayat ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Kemudian disisipkan gitu, menjadi ayat gitu. Yang tadinya catatan menjadi ayat gitu. Oh. Ternyata nggak cuma 1-2, banyak yang begitu dalam kitab suci katanya. Saya malah mendapatkan buktinya bukan dari orang Islam tapi dari kalangan Kristen sendiri. Kristen sendiri. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau ada yang namanya kitab disebut suci tapi ada campur tangan manusia, itu berarti bukan kitab suci lagi. Karena menurut saya yang disebut kitab suci itu adalah apa? Tanpa campur tangan manusia, gitu ya. Nah, akhirnya 2014 saya ambil keputusan untuk masuk Islam. Tetapi apakah saya masuk Islamnya langsung nih? Begitu saya menemukan bukti dalam Bible ada kitab ada ayat palsu, apa salah masuk Islam? Enggak Bu, saya pelajarin dulu Qurannya. Tidak langsung percaya gitu aja ya? Ya, karena saya mempelajari ulang Bible, saya juga harus mempelajari Quran dong. Iya, dua-duanya. Qurannya saya pelajarin. Iya. Ternyata Quran itu waktu saya baca terjemahannya ya Bu ya, kan belum bisa belum bisa Iqra ya. Waktu saya baca terjemahannya, saya bisa ambil kesimpulan lagi. Nggak mungkin yang namanya Quran ini dikarang oleh seorang manusia. Ya. Buktinya apa? Banyak banget ternyata. Buktinya banyak banget. Kapan kira-kira manusia tahu Bu? Kalau kita ke atas, ke langit, Iya. oksigen makin tipis. Iya. Kira-kira kapan manusia tahunya Bu? Baru di abad ke-17. Quran Iya. turunnya di abad ke-7. 7. Ya kan? Tapi di Quran sudah disebutkan bahwa manusia yang mendaki langit dadanya sesak gitu. Ya. Oksigen makin ke atas makin tipis kan? Yes. Oke lah, mungkin kalau orang-orang Nepal, orang Tibet itu sudah terbiasa hidup di dataran tinggi, mereka bisa menggunakan paru-parunya melebihi kita yang biasa hidup di dataran rendah. Tapi paling tinggi berapa kaki sih? Paling 15.000 kaki gitu ya. Kita udah ngos-ngosan kalau di 15.000 kaki ya. Tapi mereka sudah biasa. Tapi kalau kita mau orang Nepal, mau orang Tibet, kalau udah lebih dari 25.000 kaki, udah nggak bisa bernapas, makin sempit dadanya, Iya. sesak. Iya. Ternyata itu disebutin dalam Quran. Abad ke-7. Sedangkan manusia tahu oksigen makin tinggi makin tipis baru di abad ke-17. 17. Namanya Pascal. Tahun 1648. Pascal ya. Terus dari mana yang mengarang Quran itu tahu gitu Bu? Iya. Kalau mendaki langit itu dada masih sempit. Apa mungkin seorang nabi yang ummi, ya ummi artinya tidak bisa baca tulis, bisa memberikan informasi bahwa kalau kita mendaki langit dada kita makin sempit gitu. Saya mikir, kok ada ya orang bisa tahu bahwa kalau mendaki langit makin tinggi dadanya makin sempit gitu. Ini berarti nggak mungkin karangan manusia. Lanjut lagi baca yang lain. Ada Quran mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya berupa pasak katanya. Iya. Ibu tahu pasak ya? Iya, ya.
Kalau kita berkemah nih, kan ada tali yang diikatkan mengelilingi itu kan, terus ditancap dengan pasak ya Bu ya. Paku utamanya ya. Di dalam, kalau kita lihat pasak Bu, pasak itu kan atasnya kayak nongol begini kan, bawahnya ada batangnya, itu yang ditancap kan. Iya. Ternyata di Quran dikatakan juga gunung itu sebenarnya sebagai pasak untuk menstabilkan bumi. Kok geolog-geolog itu kok baru tahunnya 50 tahun yang lalu gitu. Geolog-geolog yang menulis buku, ada seorang geolog yang namanya Profesor Frank Press namanya. Menulis buku berjudul The Earth, Bumi, judulnya Bumi. Di buku itu beliau mengatakan bahwa gunung itu disebut sebagai PEG, kalau bahasa Inggrisnya PEG, PEG, atau stake, STAKE. PEG itu dalam bahasa Indonesianya pasak. Pasak. Jadi gunung itu ternyata yang kelihatan dari tanah itu memang bergunduk begini, mau setinggi berapa ribu meter, tetapi dia ternyata mempunyai batang tubuh ke bawah sebagai stabilisator daripada lempengan bumi. Lempengan apa? Lempengan tektonik. Teori mengenai tektonik bahwa bumi ini ternyata adalah semuanya adalah lempengan tektonik itu juga paling baru berapa puluh tahun yang lalu gitu. Iya, iya. Kok bisa di dalam sebuah buku yang ditulis dalam abad ke-7 mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya adalah pasak? Siapa yang ngasih bocoran Bu itu kira-kira? Kalau bukan yang menciptakan gunung itu kan gitu ya. Iya. Alhamdulillah itu baru 2, masih banyak yang lain. Embriologi, nanti ada astronomi, bintang yang bersuara, bintang yang mengetuk, matahari, bulan itu ternyata punya garis edar masing-masing. Siapa yang ngajarin Nabi Umi ini gitu? Nah, akhirnya dari situ saya berpikir bahwa nggak mungkin yang namanya Quran itu ditulis atau dikarang oleh seorang manusia. Gitu kan? Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang Muslim 25 Juli 2014. 2 hari sebelum Lebaran waktu itu. Ya, Bu ya. Pas bulan puasa ya? Pas bulan puasa. Alhamdulillah pas bulan Ramadan. Oh, nah, jadi dari situ saya kemudian karena saya sudah sedikit mempelajari itu, saya pengen ikutan dakwah gitu. Jadi seorang Muslim kan sebenarnya kan punya tugas untuk dakwah ya, kepada siapa saja, mau kepada Muslim maupun yang belum Muslim gitu. Ya kan Bu? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Boleh nanya sedikit sebelum Boleh, silakan Pak. Pada saat masuk Islam bersyahadat, itu reaksi dari keluarga, terutama orang tua gimana? Nah gini, ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah 7 tahun sebelum saya bersyahadat, ternyata papa saya sudah duluan masuk Islam. Oh. Papa saya. Papa, mama belum, mama tidak. Mama meninggal dalam keadaan kafir. Tapi 7 tahun sebelum saya bersyahadat, papa saya sudah masuk Islam, Pak. Nah, selama 7 tahun itu, saya jadi tiba-tiba berpikir, papa saya itu dulu sudah semi pendeta, Pak. Jadi kita bikin persekutuan-persekutuan di rumah, papa saya tuh udah bisa khotbah gitu. Ya, komunitas kecil-kecil lah ya. Kemudian sebelumnya, papa saya juga mudanya, waktu saya masih di Cilacap, itu di rumah kita tuh kita miara patung Kuan Kong, Pak, namanya, Pak. Jadi papa dulu seorang Konghucu. Konghucu pindah ke Jakarta menjadi Kristen. 7 tahun sebelum saya syahadat, beliau kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Waktu itu saya sempat mikir, kok bisa ya? Saya kan melihat Muslimnya, Pak. Muslim itu kan sering kita nonton di berita ya. Tawuran di sini, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Belum lagi kalau kita nonton waktu itu 2001 kalau nggak salah, peristiwa 9/11, Pak. Iya. Ya. 2001 kalau nggak salah. 2001 ya. 2021. Saya mendarat di terminal apa namanya dulu ya, di Bangkok itu, terminal yang lama itu. Begitu mendarat saya nonton TV, gedung lagi ditabrak pesawat. Orang Arab katanya yang bawa pesawat. Langsung terbayang kita apa? Islam. Islam teroris gitu. Itu Pak ya. Itu cerita lama lah. Tetapi ternyata kita sekarang bisa melihat di Amerika semenjak kejadian itu 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam gara-gara peristiwa itu, Pak. Karena apa? Karena orang melihat penasaran, emang benar Islam ngajarin begitu. Jadi orang baca Quran, belajar Islam. Alhamdulillah 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam di Amerika Serikat gara-gara itu. Alhamdulillah kan Bu. Sekarang ini
di Eropa ya Bu ya, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, tingkat pertumbuhan Islamnya itu melebihi tingkat pertumbuhan kelahiran bayi, fertility, presentasinya gitu. Jadi ada sebuah kayak semacam badan riset gitulah ya. Badan riset itu namanya Pew Research. Pew Research itu membuat sebuah prediksi bahwa Islam itu tumbuh dengan sangat cepat, pertumbuhannya melebihi dari tingkat fertility, dan kira-kira nanti di tahun 2050, insya Allah kita masih bisa menyaksikan, insya Allah ya, Islam itu nanti akan kurang lebih hanya sekitar 1-2% dibandingkan dengan agama yang terbesar di dunia saat ini, kekristenan, tetapi itu dengan catatan Kristennya semua digabung. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ada Anglikan, ada Reformasi, semua macam digabung. Islam cuma kira-kira 1-2% lebih kecil. Tetapi menurut tulisan itu, jurnal itu, Islam itu nanti akan melebihi gabungan semua Kristen itu di 2070. Jadi insya Allah Islam adalah sebagai agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Kira-kira kenapa gitu ya? Kira-kira kenapa gitu kok Islam menjadi agama yang paling banyak orang minat gitu masuk Islam? Sebabnya apa? Di mana-mana dikejar-kejar kan iya. Bang ya. Kenapa? Karena Islam adalah agama, satu-satunya agama yang paling murni monoteismenya, Bu. Yang paling murni ya. Ada agama yang monoteis juga ada. Nanti kita bisa ceritakan nanti mungkin ya. Tetapi Islam itu adalah agama yang paling murni, yang Tuhannya nggak kelihatan, yang Tuhannya bukan patung, yang Tuhannya bukan binatang. Ya, kita nggak bisa ngeliat Tuhan kita kayak apa. Tetapi Tuhan itu cuma satu. Cuma satu. Duanya nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Kalau kita pernah dengar Trinitas gitu kan, itu agama saudara-saudara kita yang Kristen. Kristen itu ada Katolik, Protestan dan segala macam. Kita tidak mengenal konsep Tuhan bisa bermanifestasi jadi manusia. Kita tidak mengenal konsep Tuhan yang punya 3 pribadi, karena itu nanti semua jadi bermasalah gitu. Nah, saya sudah mengkaji itu. Tingkat teologinya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, sejarahnya bagaimana, konsep peribadatannya bagaimana. Nah, alhamdulillah pada waktu saya baru masuk Islam waktu itu, karena saya mau ceramah di masjid itu siapa saya gitu kan, lulusan pesantren bukan, baca Quran belum bisa, lagi belajar gitu. Istri saya menyarankan saya menerjemahkan video-video debat, Bu. Di Inggris itu ada sebuah lapangan yang besar, namanya Taman Hyde Park namanya. Di pojokan itu ada tempat disebut dengan Speaker's Corner. Di tempat itu sudah puluhan tahun orang bisa ngomong apa aja, bisa berdebat apa aja. Pokoknya selama nggak berantem nggak ditangkap polisi gitu pokoknya. Mau menghina Ratu Inggris pun nggak apa-apa, nggak ditangkap polisi. Kecuali kalau dia sampai berantem baru ditangkap gitu. Saya menerjemahkan video-video yang debat di situ kira-kira 2 tahun, Bu. Banyak sekali informasi yang saya dapat. Entah itu sejarah, entah itu teologi, entah itu lain-lain lah. Tulisan-tulisan dari orang-orang yang mengarang buku gitu ya. Nah, baru setelah itu saya bergabung dengan sebuah yayasan namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Pusatnya di Surabaya. Sekarang kita sudah punya 8 wilayah di seluruh Indonesia. Dan kita kegiatan utamanya itu adalah melakukan pembinaan mualaf. Contoh seperti tadi Bu Desri setelah bersahadat, kalau nggak punya tempat tinggal kita sediain tempat tinggal. Itu di kota mana aja tuh, Bang? Yang saya tahu sekarang ada di Riau, di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Jakarta. Kemudian Pontianak, Balikpapan, Sragen. Sragen. Surabaya, Bali, kemudian Makassar, Manado, kemudian NTT di Papua. Di Papua sekarang juga Papua, ada. Ya? Papua sudah ada. Malah justru Papua yang paling banyak. Membina mualaf. Ada kira-kira 600 orang di sana yang kita bina. Yang paling banyak malah di sana. Lebih banyak berkembang di sana. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga di yayasan itu saya diminta menjadi ketua litbang. Ketua litbang itu ketua yang melakukan riset. Jadi yayasan kita ini selain melakukan pembinaan mualaf, kita juga melakukan dakwah dengan cara melakukan perang pemikiran. Perang pemikiran ini bukan antar Islam loh,
Muslim sama Muslim haram debat hukumnya kalau di kami. Kita hanya boleh berdebat dengan cara yang paling baik menurut tuntunan Quran dengan kaum kufar. Jadi, maksudnya Muslim sama Muslim nggak boleh berdebat? Nggak boleh. Kalau di dalam yayasan kita, Yayasan ya? sesama anggota yayasan yang Muslim sama Muslim ini nggak boleh berdebat. Oh, gitu yang ya? sama-sama Muslim berdebat kita keluarin. Oh, Gitu. ya. Jadi di dalam yayasan kita, Dalam yayasan. dalam gitu yayasan, kita tidak peduli you mau dari organisasi mana, misalnya dia adalah seorang pejabat misalnya, anggota DPR misalnya, ya Bu ya, boleh jadi anggota kita. Tetapi kita menyarankan kepada anggota ini, kalau memang berpolitik, berpolitiklah dengan akhlakul khorimah gitu. Tunjukkan akhlaknya seorang Muslim. Tunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang kita minta. Jadi silakan mau menjadi pejabat, mau jadi politikus, mau jadi apapun silakan. Tunjukkan akhlak Islamnya di situ. Tapi di dalam yayasan kita internal Muslim sama Muslim nggak boleh berdebat. Tapi kalau sama kaum kufar kita justru mencari lawan gitu untuk dialog. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari menang kalah, tetapi tujuannya adalah supaya orang yang menonton insya Allah bisa menggunakan akalnya. Gitu aja Bu. Ini gambaran singkat mengenai saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi. Nanti setelah maghrib kita bisa ini ya. Silakan kalau misalnya sekarang ada pertanyaan dulu. Nanti setelah maghrib mungkin saya bisa ceritakan sedikit apa dan bagaimana yang disebut dengan agama kekristenan itu, ya Bu ya. Oke. Silakan Bu. Oke, rekan-rekan, teman-teman, dan yang hadir di sini, waktu akan kita jeda salat maghrib dengan abang kita, Bang Donditan. Setelah maghrib akan Masih 13 menit maghribnya. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Satu. Boleh silakan Pak. Ini kan menarik kalau kita lihat mendengar kalau ada orang Kristen ya, apalagi orang Chinese yang kalau masuk menjadi mu'alaf itu kan dapat ancaman serius dari terutama keluarga ya. Tadi kalau Bapak udah duluan mu'alaf ya. Ustaz Doni ada berapa saudara? Saya 3 saudara. Kakak perempuan saya nomor 2, baru adik saya laki-laki. Nah itu mereka itu waktu masuk Muslim itu masih Chinese atau udah Muslim juga? Sampai sekarang mereka masih Kristen Pak. Nah, reaksi mereka ke Ya kalau kita saudara kandung, komunikasinya kan tidak seperti kita dengan orang tua ya Pak ya. Kakak perempuan saya nanya, ini bahasa kita nih Pak ya, ngapain lu masuk Islam gitu. Saya jawabnya gini, gue mau ikut Yesus gitu. Kaget, kakak perempuan saya dengar gitu kaget. Kok ngikut Yesus? Selama ini kan kita ngikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus sebenarnya. Jadi orang Kristen itu kadang tidak bisa membedakan mana yang diikutin. Apakah itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Nanti Pak, setelah maghrib saya bisa ceritakan lebih banyak lagi mengenai itu Pak. Ya udah, jadi akhirnya kakak perempuan saya, karena sudah saya kasih ayat-ayat, akhirnya kakak perempuan saya cuma bilang ya udahlah masing-masing gitu. Tapi sampai sekarang kami nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah tapi ini di tempat ini sekarang saya juga bawa mualaf-mualaf nih Pak. Ini ada nih, Melisa namanya nih Pak. Itu di belakang ada Riko tuh, ya. Di luar sana tuh ada siapa? Andre. ini keluarga. Bukan, ini kita teman-teman. Ini kan kita komunitas nih Pak. Nah, kita ini disebut sebagai apa namanya mualaf, tetapi sebenarnya penyebutan mualaf itu ada batasnya Pak. Jangan sampai masuk lubang liang kubur masih disebut mualaf terus gitu ya. Tapi kita berdasarkan daripada hadis di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menegur seorang yang sebelumnya bukan Muslim, dia masuk Islam, tapi sampai sekian tahun masih menerima zakat gitu, ya. Jadi ada di stop. Jadi dari situ kita bisa mengambil kayak semacam kesepakatan yang disebut dengan mualaf itu maksimal 2-3 tahun aja gitu. Ya. Walaupun secara agama, begitu orang menyatakan syahadat, dia sudah bukan mualaf lagi sebenarnya. Ya, sudah muslim. Artinya begitu orang mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, orang itu sudah menerima beban syariat. Sudah harus menjalankan syariat Islam. Syariat Islam. Ya. Jadi orang itu sudah
disebutnya bukan mualaf lagi, tapi mukalaf. Orang yang sudah menjalankan syariat Islam. Tapi begini, jangan kalau orang baru masuk Islam, baru syahadat, harus langsung sholat 5 waktu gitu. Pelan-pelan Pak, step by step Pak. Ya. Nanti begitu syahadat harus baca Quran, step by step, semua ada stepnya. Contoh seperti yang tadi kita saksikan Ibu Destri. Kalau Ibu Destri mungkin kasusnya bisa berbeda-beda ya. Yang sama sekali belum pernah sholat, kita ajarin sholat pelan-pelan. Yang mungkin belum bisa baca Quran, kita ajarin pelan-pelan. Yang mungkin dia masih tinggal di keluarganya, yang masih makan babi, ya kasus ekstrimnya nih Bu. Kalau dia terpaksa, kalau dia tidak makan babi itu dia mengalami persekusi misalnya, itu kita masih maklumi. Masih dimaklumi ya kalau ya, gitu. Masih dimaklumi. Jangan sampai orang begitu masuk Islam, kita langsung bebani dengan syariat, dia tapi dia belum bisa melakukan, terus ada yang ngecap kafir, jangan, pelan-pelan gitu. Bahkan juga kalau yang bersyahadat itu tukang rentenir gitu Bu misalnya, gimana? Apakah kita harus langsung putus pekerjaannya? Nggak boleh melakukan ini. Terus makan dari mana? Gitu. Ada seorang ibu-ibu juga Bu menghubungi saya, alhamdulillah melalui WA. Setelah berdiskusi 2-3 hari, akhirnya beliau bersyahadat. Dia kerjanya di pabrik bir Pak. Apa saya langsung bilang sama ibu itu, ibu harus langsung keluar ya dari pabrik itu ya? Daerah haram. Nafkahnya dari mana? Gitu. Jadi pelan-pelan, step by step. Ya, yang namanya mualaf itu perlu penyesuaian, perlu adaptasi, perlu strategi. Ada Bu mualaf saya 2 tahun di dalam rumahnya, orang tuanya belum tahu kalau dia udah masuk Islam. 2 tahun. Puasa ngumpet, sholat ngumpet. Karena apa? Kalau dia tunjukkan langsung, dia langsung diusir. Masih nyamar gitu ya? Masih nyamar. Berapa tahun Mel? Ngumpet-ngumpetnya? Nggak sampai setahun. Nggak setahun, 6 bulan. Nah ini sedihnya apa? Sudah ngumpet-ngumpet masih diusir pula gitu. Kalau ngumpet-ngumpet akhirnya nggak diusir, berarti kan bagus Pak ya. Ini udah ngumpet-ngumpet setahun masih diusir juga akhirnya. Nah, jadi kita memang harus benar-benar memahami situasi kondisi mualaf ini di dalam keluarganya bagaimana, di dalam lingkungannya bagaimana. Kita tunjukkan, kita bina step by step supaya dia bisa mandiri gitu Pak. Ya, ada lagi Pak pertanyaan? Iya. Dengan hubungan komunikasi dengan Yusuf Hamka gimana? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ketemu beliau. Tapi saya mengamati segala tindak tanduk daripada beliau dan saya sangat mengagumi beliau. Ya, alhamdulillah. Siap. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya? Bu Destri mau nanya? Silakan Bu. Saya tadi lupa, ini mohon maaf saya lupa, beneran lupa. Tadi Ibu sudah bersyahadat, saya tadi sudah menyiapkan Bu, ada zakat Bu. Tolong diterima ya Bu ya, ini tidak seberapa jumlahnya, tapi tolong diterima. Mudah-mudahan membantu Ibu. Ya, apalagi nih Ibu hari ini baru keluar dari rumah nih. Ibu ini keluar dari rumah, ya, meninggalkan keluarganya. Karena kalau tetap di rumah, gimana Bu kalau tetap di rumah? Pasti jadi ribut sama suaminya. Jadi istilahnya ibu ini hari ini minggat dari rumah. Tapi nanti balik. Karena enggak. Hari ini ibu ini keluar dari rumah, tidak kembali ke rumahnya. Gitu. Nanti kita urus Bu, tenang aja. Kami dari Yayasan Pembina Mualaf ini kita yang ngurus orang-orang seperti Bu Destri ini. Jadi Bu Destri jangan khawatir. Tenang aja nanti kita urus. Iya, ya. Nah, jadi seperti inilah resikonya orang yang menjadi mualaf, Pak. Melisa mengalami. Alhamdulillah saya nggak mengalami seperti Melisa, tetapi tidak sedikit Bu ya, tidak sedikit orang-orang seperti Bu Destri, seperti Melisa, seperti Andre itu. Andre itu Bu, dulu hidupnya berkecukupan. Dia sempat berapa bulan menjadi apa Bu? Pemulung. Dre, berapa lama jadi pemulung? 9 bulan. Tuh. Maksudnya setelah mualaf jadi apa? Setelah mualaf? Jadi pas mualaf itu tahun 2020 Januari terus ya karena saya
pas pandemi kan udah di PHK. Iya. Nah, keluarga dari istri mertua itu nggak suka. Dia nggak suka bahwa ada hubungan yang lain agama. Agama. Nah, saya dikeluarkan, tapi barang-barang atau harta benda nggak boleh dibawa. Oh. Jadi saya bawa cuma baju. Ini cuma 500.000 waktu itu. Oh. Nah, karena pandemi kan akhirnya bingung nyari kerjaan kan susah pada saat Iya, itu. iya. Nah, mau Pandemi itu. pas saya datang keluarga yang kandung saya, kita nggak mau terima. Jadi akhirnya saya berusaha untuk, saya belum kenal MCI, belum kenal belum, saya nggak tahu arahnya kemana. Nah, saya dibantuin sama teman, udah ikut gue yuk. Nah, pertama kayak mulu-mulu orang tua gitu. Iya. Oh. Dan saya bertahan sampai Sebelum mulung motornya apa? Sebelum mulung? SP. Jadi dari keluarga yang berada sampai akhirnya harus turun ke titik yang paling rendah gitu. Sampai nol banget ya. Sampai nol banget. Minus malah ya, bukan nol ya. minus. Tapi saya kayak gini loh, kayak nggak tahu kenapa ya, bukan saya buat enggak, jadi kayak apa ya, kayak ya udahlah saya jalan. Kalau jadi pada saat itu mertua juga bicara kalau mau normal lagi ya kembali lagi. Sudah nggak usah nyari perkara urusan gini gitu kan. Jadi saya pertama agak bimbang, balik ya gitu. Nggak tahu kayak udahlah. Nah di situ kayak apa namanya, kok Allah tuh kayak ngasih saya, lu harus jalan begini deh. Jadi nggak ada niatan aku pengen kayak begini nggak. Iya. Nggak tahu pola pikir saya tuh udah ya apa diusir. Nah itu saya ngerasain selama 9 bulan itu, dari Maret ya sampai November, 8 bulan lah ya. Itu saya ngerasain benar-benar hidup di jalanan, makan dari tempat sampah. Kalau pengen rokok saya kan rokok, saya nungguin untuk rokok itu. Maaf. Pada saat meninggalkan rumah di Sermertua itu udah berkeluarga ya? Sudah, anak dua. Terus Kenapa saya nggak boleh bawa barang-barang? Pada saat saya disuruh cerai itu harta benda saya untuk biaya anak saya. Karena kamu udah nggak bisa biayain kan, jadi semua itu buat anak. Jadi anak dari bawah nih sekarang? Enggak, sama. Nah, begitulah perjuangan orang-orang yang memperjuangkan akidah ya, Bu ya, Pak ya. Akidah itu buat kami, orang-orang yang dari non-muslim masuk ke Islam, sangat penting buat kita, Bu. Yang namanya akidah itu ya. Tapi Ustaz, ini biar nyambung, ini kan Andre ini meninggalkan 2 anak. Sedangkan dia udah ke agama berbeda. Iya. Itu kewajiban dia tetap harus kan dengan anak. Iya. Ya, maksudnya kalau beliau mampu ya masih punya kewajiban. Tapi kalau sampai saat ini saya tetap kasih Tetap lah ya. untuk sekolah. Azan. Islam kan tetap anak. Hah? Iya. Ya. Jadi saya tetap Udah azan belum? kasih. Ya. Azan ya? udah azan belum? Belum. Belum ya, bentar lagi. Kenapa tadi, Mbak? Kalau udah istri ini umpama bawa harta benda suaminya gitu dibolehkan nggak itu sama Allah? Apa umpamanya rumah, aset rumah namanya dia, Gini. kendaraan dia boleh nggak? Ibu kan nanti akan mengurus cerai kan? Atau tidak? Iya nanti. Akan mengurus kan? Nah, nanti di dalam proses pengurusan cerai itu kan ibu nanti bisa mengurus juga untuk sidang harta gonogini, Bu. Ya. Sebelum itu, kalau memang ibu punya barang yang ibu yakin itu ibu beli sendiri, yang memang itu adalah barang ibu pribadi, ibu mau bawa ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi emang ibu mau pulang dulu ambil barang? Ya kan? Udah nggak berani pulang. Udah nggak berani pulang ibu ini. Enggak, umpama kan sertifikat rumah ada di saya, apa titipin saya gitu. Apakah itu hak miliknya Bu Destri, namanya Bu Destri juga? Gini, nanti harus dilihat dulu rumah itu diperoleh pada saat kapan, setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Itu nanti yang bisa diatur di dalam sidang. Oh, itu sih. Gitu, iya. Masuk sidang pengadilan aja nanti. Ya. Jadi buat Bu Destri pesan saya, setelah hari ini ibu nih belum tentu langsung jadi orang yang hidupnya enak, belum tentu, Bu. Tetapi semenjak hari ini ibu harus tahu
bahwa di setiap detik ibu setelah bersahadat itu tadi, yang ibu nanti akan lewati, itu semuanya adalah ujian, Bu. Setiap detiknya itu ujian. Ya, mau enak, mau susah, mau sakit, mau sehat, semuanya ujian. Mau punya duit, nggak punya duit, semuanya ujian. Kita semua ini muslim-muslim juga setiap detik kita sedang menjalani ujian, Bu. Jadi kalau ibu nanti biasa mungkin di rumah mewah, nanti di rumah yang sederhana, jangan buru-buru mengeluh ya, Bu ya. Jangan ya, Bu ya. Semuanya ujian. Nah, dan ujian kita tuh nggak lama, Bu. Ujian kita tuh nggak lama. Selama kita hidup aja. Betul, Bu? Sampai akhir. Ujian kita nggak lama, cuma selama kita hidup aja kan, Bu. Kita sholat juga nggak lama kan, Bu. Iya. Cuma selama hidup aja. Nanti kalau udah nggak hidup juga udah nggak sholat lagi kan. Jadi kalau kita selama hidup kita bisa menjalani ujian kita dengan tetap istiqomah, insya Allah, Bu, Allah sudah menyediakan tempat yang pantas buat kita. Gitu. Nah, kalau kita selama menjalani hidup atau ujian ini, terus kita suudzon dengan Allah, ya istilahnya apa nih istilahnya, bersuudzon itu prasangka buruk. Nah, itu jangan sampai. Ibu sampaikan semua doa ibu ke Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab sekarang, mau dijawab besok, atau nanti mau dijawabnya setelah kita nggak ada, pasti dijawab. Nah, cuman ibu harus bisa memastikan ya, Bu ya. Ibu sekarang sudah menjadi seorang muslim, ibu harus pasti dan yakin bahwa di dalam diri ibu, di dalam pikiran ibu ini semuanya bersih. Nah, Allah sudah mengampuni dosa ibu yang dulu-dulu, yang kemarin, sampai yang dulu-dulu ya. Tetapi seperti bayi yang lahir, seperti kertas yang putih gitu, Bu. Ibu sekarang menulis lembaran baru nih ceritanya. Tapi ibu harus benar-benar yakin bahwa di dalam hati ibu, di dalam pikiran ibu, semuanya harus bersih. Insya Allah, Allah pasti, kalau orang Jawa bilang apa? Nggak turu, nggak sare. Boten sare. Nggak tidur, boten sare. Boten sare. Allah melihat kita, Bu. Jadi Allah melihat, malaikat mencatat. Tinggal kita ikutin aja jalan. Ya, kita salat maghrib ya, Bu ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Baik, nanti kita sambung setelah salat maghrib dan makan malam mungkin ya. Kita siap. Baik. Ya. Terima kasih. Kita lanjut ya, Bu ya, nanti ya setelah salat ya. Mic-nya. Selamat petang atau selamat malam. Kembali kita bersama Koh Donditan dan ini ada tamu kita, Mas Andre ya. Iya. Mas Andre akan bersama kita pada malam hari ini. Kita akan diskusi, sharing, tanya jawab dan semacam gathering kali ya. Mungkin ngobrol-ngobrol. Kita langsung aja tanya jawab bebas seputar apa yang akan disampaikan oleh Pak Dondi sama Pak Andre ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi malam ini, lanjutan yang tadi ya. Baik. Oke, gitu Pak. Monggo Bang. Baik. Tes. Menyala nih. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sebelum sebelum maghrib kita sudah pengenalan gitu ya. Saya sudah menceritakan sedikit latar belakang saya. Andre tadi juga sudah. Kemudian tadi ada Melisa, cuman Melisa sekarang udah pulang. Jadi ya itulah suka duka kita sebagai seorang yang disebut dengan mu'alaf ya, Bu ya. Memang resikonya tinggi karena bisa berpisah dari keluarga, bisa dihapus dari daftar harta waris, bisa Bu, bisa hilang. Bahkan yang paling berat sekalinya yang paling berat resikonya adalah, saya pernah ada satu mualaf, ibunya punya hotel, papanya punya perusahaan besar, ibunya juga punya rumah sakit. Dia itu sampai akte kelahirannya aja mau dihapus, Bu. Sampai akte kelahirannya Akte kelahiran mau dihapus. Jadi artinya dia mau dihilangkan gitu dari anggota keluarga. Dari anggota keluarga. Jadi sampai begitu. Tapi alhamdulillah kita ini yang sudah mengenal yang namanya tauhid ya di dalam Islam itu ya alhamdulillah masih banyak yang
memegang gitu ya, memegang tauhid itu erat-erat gitu ya. Dalam arti apa? Karena ini pengertian saya bahwa seorang yang muslim itu sebenarnya adalah orang yang sedang menerima penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim itu adalah orang yang diberikan nikmat yang paling tinggi dalam hal tauhid ya. Nanti ceritanya mungkin bisa panjang lebar, tauhid itu apa dan segala macam. Tapi bidang saya ini adalah sebenarnya bidang untuk perbandingan agama. Nah, kalau izin, kalau boleh saya mulai mungkin sedikit apa namanya ya sebagai latar belakang nanti supaya Bapak Ibu paham apa yang saya akan bicarakan ya. Terus kenapa juga kok saya masih ngomongin agama saya yang lama gitu ya, kira-kira. Banyak yang nanya. Orang Kristen pun banyak yang nanya, kamu ngapain sih udah jadi mualaf kok ngomongin agama lama? Bapak Ibu, jangan salah ya, atau jangan kira sewaktu-waktu rumah ibu, bapak, nanti ada yang ketok-ketok. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak, Ibu. Kami dari ini mau memberitakan kabar baik. Ada yang pernah dengar gitu? Pernah Bu? Pernah. Oh, rumah Ibu pernah? Tuh. Sambil bawa buku kan? Pamflet, brosur kayak pensilan gitu ya. Pernah Bu ya? Pernah. Nah, itu ya yang begini. Kalau Ibu mungkin sebagai seorang muslim yang paham agamanya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang muslim tapi awam. Banyak kan Bu? Iya. Apalagi yang di daerah-daerah. Daerah-daerah yang remote area gitulah, daerah-daerah terpencil. Itu banyak yang didatangi rumahnya, diberikan brosur, pamflet, bahkan diberikan pekerjaan, bahkan diberikan sembako, bantuan terus tiap bulan. Bantuan ya, tiap bulan ada. Nanti kalau ada bencana alam juga diberikan bantuan segala macam. Tapi akhirnya belakangannya diajak masuk gereja. Ada nggak Bu yang begitu? Ada. Banyak, bukan ada, banyak, masih banyak. Bahkan ada juga yang begini. Dulu saya waktu masih di gereja, waktu saya masih Kristen, hampir setiap minggu tuh saya kalau masuk gereja tuh diberikan beberapa amplop. Satu amplop kolektor, nanti satu amplop pembangunan gitu. Nanti ada lagi amplop perpuluhan. Kalau perpuluhan tuh tiap bulan. Kita zakat tiap berapa bulan sekali Pak? Atau berapa tahun sekali? Zakat kita? Zakat mal, zakat fitrah, zakat mal setahun. Terus zakat yang lain? Tahun. Yang lain yang penghasilan? Kalau di Kristen, Pak, Bu, setiap bulan yang namanya perpuluhan. Ibu, Bu Desi, terakhir kapan bayar perpuluhan? Udah lama? Yang bayar semua. Oh, yang bayar semua. Jadi kalau perpuluhan di gereja, perpuluhan itu setiap bulan dari penghasilan kita. Rata-rata gereja menerapkan 10% dari yang kita dapat. Nanti biasanya ada lagi beberapa denominasi gereja menerapkan yang namanya apa? Buah sulung. Buah sulung itu artinya apa? Misalnya anak kita nih udah dewasa, sekolah udah selesai, pertama kali kerja, gaji pertama ke gereja semua. Oh, ada. Ada yang gitu. Tapi nggak semua gereja ya Bu ya? Nggak semua gereja. Biasanya yang karismatik itu begitu. Karismatik. Jadi namanya buah sulung. Gaji pertama masuk gereja semua, berarti biaya dia untuk kerja selama sebulan itu juga ke sana semua. Bulan kedua masih keluarin modal lagi. Jadi kalau ya begitulah kondisinya. Jadi yang jadi biaya untuk kerja, ongkos segala macam itu berarti nggak dihitung. Nah, kenapa kok saya masih ngomongin agama saya yang lama? Karena masih ada hal-hal misionaris yang seperti itu, ya, diakui tidak diakui masih ada, terlihat tidak terlihat masih ada. Bahkan juga masih banyak juga misionaris ya Pak Bu ya, ini saya melihat langsung mereka datang ke desa-desa atau kampung-kampung menggunakan pakaian ala muslim, menggunakan baju koko, pakai peci ya, pokoknya orang ngelihat dia seperti orang muslim aja, kemudian ngajak ngobrol dengan orang-orang di kampung. Yang dibaca bukan ayat Bible, yang dibaca ayat Quran. Yang dibaca ayat Quran, tapi ayat Qurannya itu dipelintir-pelintir. Artinya, seolah-olah menunjukkan bahwa Isa atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri gitu. Ayat-ayatnya dipelintir-pelintir. Nanti Ibu kalau mau tahu, misalnya saya sebutin satu-satu, misalnya belum tentu Bapak Ibu di sini bisa menjawab gitu. Karena itu memang di belakang mereka tuh sudah ada ilmunya, sudah ada yang mempelajarinya gitu. Bekalnya untuk itu. Bekalnya. Jadi
sebenarnya ini adalah boleh dibilang sebuah pertempuran atau peperangan, tetapi peperangannya dalam bentuk pikiran. Jadi ini adalah disebut dengan perang pemikiran. Zaman sekarang sudah bukan perang fisik lagi gitu. Perangnya perang pemikiran. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun banyak. Di Inggris itu yang paling kelihatan. Nah, karena dasar itulah makanya saya dan teman-teman di Geraha Mu'alaf itu masih berdakwah dengan cara perang pemikiran. Saya sebagai ketua Litbang di Geraha Mu'alaf itu ditargetkan dalam setahun saya harus berdebat dengan pendeta 2 kali dalam setahun. Debatnya harus di hotel bintang 5. Ada moderator, ada timer, nanti disiarin langsung di YouTube, gitu ya, dengan pendeta. Saya maunya dengan pendeta, gitu. Nanti apa namanya? Kalau misalnya pendeta tuh mau berdialog tapi dia nggak punya dana misalnya, kita yang modalin semua. Oh, itu merupakan jadwal tetap gitu ya? Jadwal tetap. Setahun saya ditargetkan 2 kali. 2 kali. Tapi sekarang saya nyari pendeta susah. Saya ajakin debat itu susah. Mungkin dia pikir gini kali ya, ngapain ngurusin debat, yang penting dia perpuluhan lancar gitu. Mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin. Jadi sekarang saya susah nyari pendeta untuk saya ajak debat gitu. Tujuan kita berdebat dengan pendeta itu apa? Ya, saya tidak menargetkan si pendeta ini. Saya tidak punya tujuan khusus untuk mau mualafkan si pendeta, enggak. Buat apa? Tapi kan yang penting yang nonton. Entah yang nonton muslim, entah yang nonton non muslim, kan mereka yang perlu mendapatkan hasil daripada dialog seperti itu gitu. Nah, itulah dakwah kita dalam bentuk kepada umat Islam juga yang non muslim. Cara kita begitu. Cuman ya mohon doanya, kita susah sekarang nyari pendeta ya. Nyari sparring partnernya nggak bisa. Sparring partnernya. Jadi kita tidak menyarankan anggota kita tuh berdebat secara online. Karena apa? Kalau online itu kan banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi jalannya debat itu. Misalnya listrik, nanti ada yang nggak mau open cam, dan juga tidak ada data gitu. Saya kalau berdebat di sebuah event gitu Bu, saya bawa Bible itu bisa 1 koper yang gede itu. 1 koper isinya Bible semua Bu saya bawa. Saya bisa tunjukin ke pendeta itu, nih di sini ada perubahan, nih di sini ada bukti bahwa ini ayat tidak asli, ini di sini ada bukti ayat ini sisipan gitu. Pendetanya bisa jawab apa? Pendetanya bilang, oh itu tidak penting katanya. Pendeta bilang tidak penting, tapi nggak apa-apa. Pendeta bilang tidak penting, nggak apa-apa. Tapi kan yang nonton, yang nonton ini kan pasti punya efek gitulah. Respons ya. Banyak yang menonton video saya, menghubungi saya, entah lewat YouTube atau entah lewat Instagram atau lewat WhatsApp, datang ke saya. Ada yang perempuan, ada yang laki. Kalau yang perempuan saya bilang datang harus bawa teman, datang ngobrol setengah jam, sejam, saya kasih lihat buktinya, baca sendiri, habis baca Bible-nya ditutup nangis. Saya bilang, kok nangis, kenapa? Jadi selama ini saya dibohongin sama gereja ya gitu. Ada buktinya di Bible, itu saya bawa tuh. Saya bawa di tas tuh. Itu di tas. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau buktiin sendiri, boleh nanti saya tunjukin. Di dalam Bible mereka itu terbukti banyak perubahan, banyak perbedaan terjemahan, banyak kontradiksi juga. Terus kemudian banyak ayat-ayat yang tidak pantas dibacakan di depan anak-anak gitu. Banyak. Nah, jadi kita mungkin, saya kalau kembali sedikit, kita sebagai umat yang beriman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab kepada satu bani tertentu, 3 kitab ya, Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir Quran kepada semua manusia, rahmatan lil alamin. Yang saya pelajarin selain Qurannya, 3 ini nih, Taurat, Zabur, Injil, yang disebutkan di dalam Quran, apakah itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Nah, itu yang harus saya buktikan. Masih banyak teman-teman kita umat Islam yang menganggap bahwa Bible-nya orang Kristen itu adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Kira-kira Bapak Ibu setuju kalau bilang begitu? Setuju nggak Pak? Enggak ya. Enggak. Karena apa Bu? Tahu nggak Bu? Hah? Karena Al-Quran itu kan Bukan. Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Kristen? Karena di dalam Bible-nya orang Kristen itu juga ada istilah Taurat, Mazmur, Injil.
Nah, pertanyaan saya, kita sebagai umat Islam yang mengenal kata Taurat, Zabur, Injil dalam Quran, apakah kita anggap itu Bibelnya orang Kristen? Beda saya. Menurut Bu Destri, bukan. Apakah karena Bu Destri tadi udah syahadat bilang bukan? Memang bukan. Aslinya kan nggak ada. Ah. Quran kan ada Arabnya. Iya, iya. Yang Bible mana yang asli? Oh, maksud Ibu terjemahan. Asli Asli. Bukan, Bahasa. bukan itu maksud saya. Gini, Bu. Taurat. Setuju nggak kira-kira kalau Bapak Ibu saya ngomong begini? Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju? Iya. Wahyu ya Pak ya? Iya. Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Firman. 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 Iya, wahyu itu bentuknya seperti apa? Ibu pernah lihat wahyu? Bukan yang pemain sepak bola itu Bu ya? Gitu. Wahyu seperti apa Bu? Pak, wahyu seperti apa? Mungkin kalau kita orang biasa, kita mungkin bisa hampir samakan dengan ilham. Ya, yang ilham. Tahu-tahu kita tahu gitu. Tiba-tiba tahu gitu. Tiba-tiba tahu ilham, kita dapat ilham, habis ngopi dapat ilham gitu. Tapi kalau wahyu itu konotasinya hanya untuk nabi. Ya. Kalau ilham untuk manusia biasa. Gitu ya, betul ya? Iya. Jadi kalau wahyu kan tidak terlihat, Pak. Apa yang nabi itu terima ya dalam bentuk wahyu, tahu-tahu sudah masuk ke dalam kolbunya nabi, kemudian nabi itu bicara ke umatnya. Nah, itulah wahyu yang disampaikan. Ya kan? Pada waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau menerima wahyu Taurat. Kan kalau di Quran juga disebutnya kitab Taurat, Ya. kitab Zabur, kitab Injil. Nabi Isa pada waktu masih dalam ayunan ibunya mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah, aku menerima kitab Injil. Aku ya, betul gitu Iya, kan? iya. Maksudnya kitab di dalam Quran itu apa? Bisa suhuf yang dituliskan menjadi seperti buku atau gulungan. Bisa juga artinya perintah. Bisa juga artinya hukum. Bisa juga artinya ketetapan. Jadi kalau tadi saya bilang Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu ya Bu ya. Berarti kalau nabi-nabinya sudah nggak ada atau sudah meninggal, wahyunya kemana? Ya ngikut dong. Berarti kalau nabinya sudah meninggal ya wahyu sudah nggak ada gitu loh. Nah pertanyaannya lagi, apakah Nabi Musa menulis Taurat? Apakah Nabi Daud menulis Mazmur atau Zabur? Apakah Nabi Isa menulis Injil? Nah ini pertanyaannya nih, yang harus kita buktikan nih. Iya. Sekarang orang Kristen punya, Ri, tolong ambilin Ri, bukunya Ri. Saya kalau nggak megang Bible kok kayaknya ada yang kurang. Biar bisa memperagakan gitu. Nah ini gini, ini saya sharing begini supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang sama. Waduh. Udah kayak tukang sulap ya, kemana-mana buat tas gitu. Kenapa saya beli begini? Ini supaya saya bisa menjelaskan dengan lebih jelas gitu ya. Posisi kita itu di mana? Itu dibaca semua tuh. Enggak, ngapain? Nah, saya mau jelasin ke Bapak Ibu gini. Kan tadi kita bicara Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Apakah Nabi Musa menulis Taurat, Nabi Daud menulis Zabur, Nabi Isa menulis Injil? Di sini ada tulisan Injil nih Bu, nggak usah pakai nilai ya. Ada tulisan Injil, kitab suci Injil. Kebaca ya? Iya. Bu ya, Injil. Pertanyaan, apakah ini wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Nah, itu. Pertanyaannya itu. Bukti. Menurut Bapak? Yang sekarang? Bukan. Nah, Dipleset. berarti kita boleh nggak sebut kitab ini Injil? Bukan. Bukan. Mereka mau tulis Taurat, mau tulis Injil. Nah, kita jangan menyebut ini Injil. Jadi kita orang Islam harus memandang ini sebagai apa? Buku biasa. Ini jangan kita sebut Injil, jangan sebut Alkitab. Jangan sebut Alkitab juga Bu ini Bu. Ini ada tulisannya Alkitab nih. Iya, tulisan depannya Alkitab kan ya. Mana tadi yang PB? Ini. Nah, ini. Ini ada tulisan Alkitab. Kita sebagai umat Islam memandang ini Alkitab boleh nggak? Kenapa, Pak? Buku biasa aja. Buku biasa.
Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Betul nggak Pak? Iya. Al-Quran kita adalah juga disebut Alkitab, Al-Furqan, ya kan? Al-Muhaimin, pembeda, pengoreksi. Jadi kita sebagai orang Islam jangan menyebut ini Alkitab. Ini adalah yang disebut dengan Bible. Ya, Bible. Saya nggak bawa yang ada tulisan Bible. Bible itu dari kata bahasa Yunani, dari kata Biblos. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku. Nah, inilah. Di sini ada disebut Taurat, ada disebut Mazmur atau Zabur, ada disebut Injil. Tetapi tiga-tiganya itu bukan yang dimaksud oleh Quran gitu loh. Ya. Kalau yang disebut dengan Quran, yang kita pahami sebagai umat Islam, itu tidak jauh-jauh dari 10 perintah Allah gitu. 10 perintah Allah dalam Bible ada. Di dalam Quran pun apa yang disebut 10 perintah Allah dalam Bible itu di Quran ada. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan segala macam. Di Quran kan itu semua ada. Berarti apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada zaman itu, di Quran pun disebutkan lagi. Jadi di dalam Quran masih ada bagian daripada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Di dalam Injil Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Quran disebutkan lagi. Di dalam Bible juga ada. Jangan kau sentuh aku, waktu Yesus mau bicara sama Maria Magdalena, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus melihat ini hanya sebagai buku tulisan manusia, yang mana kalau memang masih ada yang sesuai dengan Quran kita boleh terima Pak. Tapi yang tidak sesuai dengan Quran kita nggak boleh terima. Yang sesuai kira-kira apa? Ya. Di sini dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pada waktu bicara dengan Bani Israel mengatakan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Artinya apa tuh ya? Pernah dengar Bu? Itu artinya gini, dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang kalau saya bacakan Kul huwallahu ahad, tuh ada yang bilang sama. Jadi ada Ehad, ada Ahad. Ehad, Ahad, sama. Ahad bahasa Arab dengan Ehad dalam bahasa Ibrani itu sepadan, setara. Artinya satu-satunya, nggak ada dua-duanya gitu. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Ya. Paham ya? Itu yang di sini ada, di Quran juga ada, jadi kita boleh terima. Tapi kalau berbeda, misalnya Yesus di sini sebut Tuhan, itu udah pasti nggak boleh diterima. Gitu. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, memperagakan nih ya. Ada yang tahu kan agama Yahudi, tahu kan? Tahu ya agama Yahudi. Kitabnya apa Bu? Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Ibu bilang Taurat. Ya mungkin ada betulnya. Tetapi yang disebut dengan kitabnya orang Yahudi itu ini nih. Namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa yang disebut dalam Bible. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa bilangnya. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Nabi, mirip kan? Kitab nabi-nabi itu ada kitab Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Maleakhi dan sebagainya. Nanti ada lagi kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Di dalam Ketuvim itu maksudnya adalah tulisan dari orang-orang bijak gitu. Nanti ada Mazmur yang kita kenal dalam Islam sebagai Zabur. Ada nanti Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan itu, tulisan-tulisan. Ketiga kelompok kitab itu disebut dengan Tanakh. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, Ibrani itu. Oke. Ini ditulis atau disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Ini ada punya orang Yahudi, tiba-tiba yang ini di abad ke-3 sebelum Masehi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Menjadi ini. Ini kitab dalam bahasa Yunani, terjemahan dari ini. Ini namanya apa? Septuaginta.
Septuaginta. Ini dalam bahasa Yunani. Ini adalah terjemahan dari ini. Ya, ini disusun atau ditulis dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad kedua sebelum Masehi. Yang menerjemahkan siapa? Yang menerjemahkan tuh juga orang-orang Yahudi juga. Tetapi orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Di Mesir itu kan kebanyakan orang menyembah dewa-dewa. Ya kan? Ada dewa Osiris, Horus, Ra, dan segala Dewa macam. Ra. Jadi di Mesir pada waktu itu, abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sebelum Masehi, itu semuanya di bawah penguasaan Yunani. Karena Alexander Agung, Alexander the Great kan dia menguasai banyak daerah. Mesir. Orang Yunani datang menguasai beberapa daerah itu kan pasti bawa budayanya. Budayanya orang Yunani adalah disebut dengan budaya Helenisme. Helenisme adalah budaya yang menyembah dewa-dewa. Ada dewa Zeus, nanti ada Hercules, nanti ada dewa matahari, itu tahu ya. Di dalam Yunani itu mereka punya kepercayaan gini, Zeus adalah dewa yang paling tinggi. Dewa yang paling tinggi ini bisa menghamili perempuan, punya anak. Anaknya itu nanti disebut setengah manusia, setengah dewa. Kalau ibu pernah dengar Hercules, Perseus, itu adalah anak-anak daripada dewa Zeus gitu. Konsepnya gitu Bu ya. Nanti Yesus juga begitu. Nah itu nanti deh. Ini sekarang dalam bahasa Yunani ya. Ini diterjemahkan dari abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Nah ini dijadikan oleh orang Kristen menjadi yang disebut dengan Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Lama. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Perjanjian Lama, nah ini Perjanjian Lama nih. Itu masih asli perjanjian lamanya apa udah dirubah sama Paulus mah? Kalau Perjanjian Lama nggak ada hubungan sama Paulus, Pak. Enggak deh. Ini kan dari kitabnya Yahudi nih. Oke. Ya, ini kitab Yahudi, Paulus belum lahir. Ini abad kelima sebelum Masehi, ini abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian orang Kristen, waktu setelah ada ya disebut Yesus, Paulus itu, orang-orang yang setelah Yesus nggak ada itu menulis kitab-kitab sendiri, Pak. Ya, ini dokumennya orang Kristen nih. Ini dari kitab yang namanya Matius sampai ke Wahyu. Ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, ketiga lah. Menjadi kitab disebut dengan Perjanjian Baru. Baru tulisan Perjanjian Baru. Nggak ada ya? Tapi kalau di sini ada nih. Nah ini Perjanjian Baru nih. Nah ini namanya Perjanjian Baru. Jadi yang terjemahan bahasa Yunani yang dari kitabnya orang Yahudi menjadi Perjanjian Lama nih yang ini, ya, yang ini. Kemudian ditambah dengan ini hanya Perjanjian Baru. Ini ditempelin di belakangnya dia nih begini. Inilah kitabnya orang Kristen. Jadi yang separuh ini terjemahan dari sini, Yunani, yang ini tulisan mereka sendiri gitu. Jadikan satu. Cuma kesan jadi kesatuan gitu ya. Iya, enak bunyinya. Tuh, gitu kan? Ini kitabnya orang Kristen. Nah ini kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya orang Kristen. Nanti ada lagi bagian apa kelompok-kelompok aliran lagi. Mormon, ada Mormon. Mormon ya. Ya, pernah dengar Bu ya. Mormon? Osmond. Mormon pakai kitab ini ditambah lagi sama kitab mereka sendiri, pop jadi satu lagi. Ya, Ibu tahu tuh? Dulu zaman kecil Oh gitu ya. masuk ke rumah-rumah ya. Ke rumah-rumah. Yang nggak berani. Mungkin orang saksi Yehova kali Bu, bukan Mormon. Seksi Yehova, bukan Yehova. Mormon. Oh, Yehova. Kalau Mormon kerjanya nggak door to door Bu. Yang kerjanya door to door tuh kelompok saksi Yehova. Saksi Yehova ini dipakai, mereka juga bikin Bible sendiri, namanya Bible Dunia Baru namanya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu harus tahu ya, ini kitab sucinya orang Kristen nih, yang separuh ini berasal dari sini gitu. Bahasa Berarti Ibrani. perjanjian lamanya enggak ya? Ini jadi Perjanjian Lama. Yang Yunani, Yahudi itu. yang sudah diterjemahkan ke Yunani. Ya, kalau ini kan Ibrani, diterjemahkan ke Yunani. Itu Ini Perjanjian jadi Perjanjian Lama. Ini punya orang Kristen Perjanjian Baru. Jadiin satu. Nah, gini. Ini kitabnya orang Kristen. Ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain menjadi ini.
Ini bahasa Indonesia nih. Ini isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini yang dipegang sama orang Kristen zaman sekarang yang di Indonesia. Gitu ya. Kenapa kok harus diterjemahkan ke bahasa Yunani? Terus menjadi bagian daripada kitab Kristen, kenapa? Karena gini, di dalam sini itu tidak ada yang namanya cerita atau nubuat atau ramalan untuk Yesus Kristus. Ya. Yahudi yang disembah Yesus juga. Bukan. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah disebut Hashem, Bu. Hashem atau Adonai. Adonai itu artinya Rob. Kalau bahasa Arab, Adonai itu artinya Rob. Kalau Hashem itu artinya ismu, nama itu gitu. Nama. Jadi di Yahudi itu mereka punya 7 nama, Bu. Pak. Orang Yahudi mengenal Tuhan yang Maha Pencipta itu dengan 7 nama. Pertama Eloah, Elohim, Elohai, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, sama Zebaot. Ada 7 nama. Mereka mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dengan 7 nama. Nah, di dalam ini itu tidak ada yang namanya ramalan atau nubuat untuk Yesus Kristus gitu. Tidak ada. Yang menulis ini tidak pernah mengindikasikan ada ramalan untuk Yesus gitu. Tetapi pada waktu menjadi kitab Yunani ini, yang diterjemahkan menjadi Yunani ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja awal. Yang mengoreksi namanya Origen, bapak gereja. Nanti ada lagi bapak gereja Lucian. Ada lagi bapak gereja Hesesius. Sampai akhirnya di abad keempat baru selesai. Baru ini dijadikan satu dengan ini. Di dalam sini setelah dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Tapi kalau kata orang Yahudi, ada nggak nih perjanjian nubuat untuk Yesus? Nggak ada, nol. Tapi setelah menjadi Septuaginta, baru ditambah dengan perjanjian baru, baru diklaim bahwa di dalam ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Itulah tujuannya diterjemahkan. Jadi kalau sudah diterjemahkan kan artinya nggak bisa 100% sama. Apalagi kalau sudah dirubah-rubah. Gitu. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya. Nah ini yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa di dunia, salah satunya bahasa Indonesia ini. Gitu. Jadi orang Kristen akan bilang bahwa Yesus yang di perjanjian baru ini itu sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama gitu. Ya, padahal kalau menurut orang Yahudi yang punya ini tidak ada sama sekali nubuat buat Yesus. Ya. Jadi kalau begini, boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Kalau kita suci udah separuh nyolong udah kan? Apa? Iya, namanya kitab suci ya. Ya. Kalau udah Spanyol kan kurang juga. Ya artinya gini Pak. Perspektifnya orang Yahudi terhadap kitab ini itu sudah berubah jauh dengan yang di sini. Artinya yang di sini ditafsirkan tidak sesuai dengan perspektifnya yang punya kitab ini. Itu bedanya. Ini gambaran supaya Bapak Ibu tahu nih. Jadi agama sebelah itu Bible-nya tuh sejarahnya seperti ini. Ya. Nah, di sini nanti ada perubahan apa, ada bukti ayat palsu apa, ada kontradiksi apa. Nah, itu yang saya bongkar di YouTube, Pak. Saya nggak mungkin nggak bisa beberin satu-satu di sini ya. Kemarin ya. Baru semalam saya bongkar sama bener juga. Itu baru masalah perbedaan terjemahan. KJV dengan perjanjian baru. Itu baru penerjemahan, bukan kontradiksi loh. Kontradiksi nanti ada lagi ratusan. Tapi ada juga yang kontradiksi. Ada juga yang kontradiksi, ada. Nah, ya. Jadi kalau mau contoh satu nih, contoh. Ini bukan kontradiksi ya, ini bukti bahwa ayat itu ada yang tidak otentik. Jadi kalau kata di dalam hadis kita, Pak, hadis itu kan harus berdasarkan matan pertama ya. Yang kedua harus berdasarkan sanad. Ya. Perawinya gitu kan. Kalau salah satu perawi itu ada yang cacat, tidak alim, tidak soleh, pernah sekali berbohong aja, hadis itu tingkatnya akan turun. Misalnya tadinya sahih, turun menjadi hasan. Cacat lagi, turun menjadi dhaif. Turun lagi menjadi maudhu. Sekarang
kalau ada ayat seperti ini siapa yang mau baca nih? Lo aja deh. Tunggu, apa sebentar sebelum saya baca, ini disclaimer dulu bahwa ini kita bicara ini itu bukan menjelekkan. Udah. Tadi udah. Oke. Nah, yang mana? ini ada sebuah ayat, bunyinya begini, ini ayat 7 nih. Nih, sini 7 nih. Oke, siap. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan yang ketiganya adalah 1. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah, sampai situ aja. Sekarang baca di sini. Ayat 7, 8 nih, terus. Ayat 7, 8 di dalam surga. Bu Desri dengerin nih. Di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Pasti tidak asli. Yang ngomong dia loh. Tidak asli itu apa? Hah? Tidak asli itu apa? False. Ibu yang ngomong loh, bukan saya loh. Nah, ini tertulis di sini. Jelas nih. Ini bukti yang ngomong. Nah, ini adalah Bible apa? Saya belum kasih lihat tadi. Kitab apa Pak Ustaz? Ya, saya belum kasih lihat tadi, mohon maaf. Iya. Ini di depan ini tulisannya Kitab Suci Katolik. Ini udah mau kehapus ya. Apa? Kitab Suci Katolik. Ya. Tidak untuk diperdagangkan. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak, Bu? Resmi. Tapi maksudnya kayak gini loh, kok. Maaf ya, Pak ya. Hmm. Dia menulis kayak begini menunjukkan bahwa ini sebenarnya tidak asli, kenapa itu dicantumkan? Gini. Di Bible-nya sendiri gitu. Gini. Jadi yang namanya Bible itu ada dua macam. Ada Bible yang seperti ini, yang dipegang oleh jemaat nih. Iya. Ini tidak ada catatan kaki dan pengantarnya. Jadi artinya ini hanya ayat saja dalam sini ya. Tetapi ada juga Bible yang disebut dengan studi Bible. Iya. Atau Bible untuk belajar gitu. Nah, yang untuk belajar itu ada catatan kakinya. Catatan kaki ini bisa berupa tafsir, bisa berupa sejarahnya, kayak semacam asbabun nuzulnya, juga bisa begitu. Tetapi mereka di sini mencantumkan catatan kaki ini sebenarnya juga ya jujur juga. Jadi mereka jujur Menjelaskan juga ya. bahwa ini ada ayat yang tidak asli gitu. Bohong tapi jujur. Bohong tapi jujur. Gimana konsepnya itu? Bohong tapi jujur. Bohong tapi jujur. Nah, ya gini ya, mereka memang tidak mempermasalahkan ayat itu asli atau tidak asli atau tambahan atau segala macam. Buat mereka tidak penting, Bu. Yang penting buat mereka adalah mereka beriman bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Dah gitu aja. Jadi akidahnya memang sudah dibentuk dari kecil, sudah didoktrin. Doktrin ya. Nah, jadi kalau doktrin, itu yang namanya doktrin, zaman Hitler. Salah pun jadi benar. Ya, zaman Hitler misalnya Pak. Hitler mempropagandakan bahwa bangsa Jerman atau disebut dengan bangsa Arya, itu adalah bangsa yang lebih unggul dari bangsa yang lain. Setiap hari itu orang Jerman didengungkan, entah lewat speaker, entah lewat apa, lewat nyanyian atau apa. Setiap hari masuk dalam kuping. Jadi kalau sudah didoktrin, namanya benar bisa salah, salah bisa benar. Pokoknya sudah masuk ke dalam, di bawah alam sadar orang itu. Begitu juga dengan kekristenan. Ini diajarkan dengan cara doktrin. Akalnya nanti dulu, yang penting imani dulu gitu. Dulu nanya pendeta kan, nah gitu, jawabnya gimana? Imani dulu. Imani saja, dan kamu jangan terlalu ke dalam banget. Imani saja. Ya, Beriman, Pak, beriman. Maksudnya tuh Yakin. kamu nggak perlu ke dalam banget, itu ada ininya. Jadi kamu imani saja, ikuti apa yang sesuai dengan yang diajarkan di Anda gereja. tidak percaya kamu akan selamat. Urusan Nah, belakang. itu. Iman aja nih. Itu dia, Bu. Kalau di Quran itu banyak kata-kata yang diberikan atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
Ini ibaratnya pakai bahasa pasaran ya. Kamu emang nggak punya otak, kamu emang nggak bisa mikir, kamu nggak bisa ngeliat gitu. Wala yatafakkaru, betul kan? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mengajak orang untuk berpikir. Jadi kalau di Islam, di Quran khususnya, manusia disuruh berpikir. Nih lihat, aku misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, aku sudah menciptakan ini. Kamu nggak lihat nih, kamu nggak bisa mikir, kamu nggak punya otak gitu istilahnya, Bang. Bahasa kasarnya gitu kan. Iya. Tapi kalau ini enggak, kalau ini pemuka agama mereka kan bilang imani dulu, akalnya nanti belakangan. Kalau Quran harus berakal dulu, baru beriman. Gitu. Ya. Ini ada, ini yang disebut dengan pilar mereka ya. Ini kalau nggak salah ya, sola scriptura, artinya berdasarkan daripada kitab. Nanti ada sola apa ya, gracia kalau nggak salah ya. Sola gracia itu rahmat. Sebentar ya, saya lupa ingat saya jadi nggak ngingetin sih begitu ya. Rahmat. Bentar. Ini merupakan rukun mereka gitu. Lu nggak inget? Nggak lupa gua. Sola gracia, sola scriptura gitu. Solaria ada nggak? Solaria. Hah? Bukan. Itu. Dan sekarang yang ibu ingat nggak rukunnya? Enggak kan? Karena emang jarang sekali kita dikasih Itu biasanya diberikan pada saat orang yang belajar menjadi pastor, menjadi pendeta. Nah itu dibelajarkan di situ, tapi tidak untuk jemaat gitu Pak. Jemaatnya yang banyak kita nggak tahu. Iya. Saya ingat itu ada sola script. Oh ini. Sola scriptura ya, artinya hanya berdasarkan kitab. Kemudian solus Christus. Solus Christus artinya hanya Kristus. Sola fide itu hanya berdasarkan iman. Imani saja. Sola gracia hanya oleh anugerah. Yang terakhir soli deo gloria, artinya hanya bagi kemuliaan Tuhan gitu. Itu pilarnya mereka, rukunnya mereka. Tapi ini jarang banget diomongin ke jemaat. Yang menghafalin ini pastor-pastor biasanya. Gitu. Masih banyak catatan-catatan yang tadi seperti Andre bacakan. Di sini masih banyak. Bisa beda ya. Ya. Kalau Al-Quran kita ini kan anak kecil pun udah hafal. Iya. Giliran kitab suci umat Kristiani nggak ada yang satu pun hafal. Pendeta maupun utuh ya. Boro-boro satu Alkitab atau satu Bible hafal nggak ada Pak. Nggak ada ya. Satu lembar begini bolak-balik nggak ada Pak. Mungkin lebih tepatnya begini Pak. Gimana? Mungkin apa misalkan ada surat, ada ayat yang di 1-2 ayat gitu ya. Maksudnya hafalnya sampai titik komanya. Iya. Gitu loh. Maksudnya tuh hafalnya itu. Nah, kalau Al-Quran kan sampai titik dan komanya Titik itu koma. sampai kita tahu. Iya. Gitu. Itu yang mungkin ini jadi. Yang pendek 2, 3. Iya. Sampai anak kurang bisa apa itu kalau kurang anak-anak kurang Disabilitas. Iya. Sampai titik koma kan? Ya kayak saya itu pertama waktu masuk Islam saya bingung, waduh bahasa Arab. Dan saya nggak nyangka kalau saya juga bisa memahami dan akhirnya bisa membaca dan akhirnya saya bisa melantunkan. Kita nggak menduga. Itulah sebenarnya mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Kalau Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri atau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu tidak akan mungkin mudah dihafal. Satu ya. Kalau tidak diturunkan atau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu pasti banyak kontradiksi. Buktinya ada di sini. Gitu. Ya, itu di Quran. Baik, nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini dalam hal baru di dalam asal daripada kitabnya mereka, ya. Masih banyak yang bisa dibicarakan. Contoh misalnya dari sini, kemudian konsep ketuhanannya bagaimana? Konsep ketuhanannya orang Yahudi dibandingkan dengan konsep ketuhanannya orang Kristen, dibandingkan dengan konsep ketuhanan kita orang Islam. Bedanya gimana? Saya ceritakan sedikit aja ya. Boleh minta air minum nggak ya?
Saya udah kalau ngomong udah agak lama. Panas, teh panas ya? Nggak usah, yang biasa aja. Air putih ya? Ada. Air minum botol aja nggak apa-apa kalau ada. Nah, jadi di dalam kitabnya orang Yahudi atau agamanya orang Yahudi, kan tadi saya menyebutkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Berarti orang Yahudi sebenarnya tauhid bukan? Tauhid. Orang Yahudi sebenarnya bertauhid, Bu. Tauhid ya. Mereka hanya menyembah kepada yang disebut dengan Hashem atau Adonai. Ya. Jadi mereka bertauhid. Cuman sayang memang mereka tidak mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih, juga tidak mengakui dan menerima Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, cuman bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk bangsa lain begitu. Nah, bilangnya gitu ya. Kenapa mereka bilang begitu? Karena Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari bangsa Israel. Gitu. Jadi kalau kita lihat konsep ketuhanannya orang Yahudi sebenarnya tauhid. Yang kedua, konsep keselamatan dalam Yahudi itu sebenarnya kurang lebih sama dengan konsep keselamatan dalam Islam. Kita sebagai umat Islam bisa selamat masuk surga karena apa, Bu? Karena amalan ya. Karena amalan. Karena tobat. Yang terakhir karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang Yahudi juga begitu. Di dalam Yahudi mereka sudah diberikan 10 perintah misalnya. Macam-macam dari sebelumnya. Jadi di dalam agama mereka juga mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan saja, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, gitu bilang. Itu adalah yang dianggap sebagai firman Tuhan ya. Jadi kan sebenarnya kan prinsipnya sama dengan la ilaha illallah kan. Itu konsep ketuhanannya. Terus bagaimana mereka bilang yang namanya Tuhan itu mirip apa sih gitu? Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan begitu. Kalau sudah bukan manusia, bukan anak manusia, terus yang Kristen bilang Tuhan jadi manusia, kira-kira sama nggak, Pak? Beda kan? Itu yang kedua. Terus kemudian berikutnya lagi. Bagaimana caranya mereka mendapatkan keselamatan gitu kan? Di dalam agama Yahudi itu ada yang namanya ritual korban, sebutannya korbanot gitu. Jadi dalam tradisi mereka tuh ada kalau misalnya mereka melakukan suatu kesalahan atau dosa yang tidak disengaja, mereka berkorban dengan apa? Dengan binatang. Kalau punya duit dengan lembu atau sapi, kalau kurang duitnya bisa dengan kambing atau domba. Kalau duitnya dikit bisa dengan burung tekukur. Kalau nggak punya duit bisa dengan tepung terigu. Ya, ini semua dilakukan di bait suci. Mereka berkorban, mengaku dosa, tapi hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau untuk dosa yang memang disengaja itu artinya udah harus bertobat gitu. Ya, izin minum dulu ya sebentar. Di dalam kitab mereka dikatakan seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Berarti yang berdosa itu yang mati. Artinya apa berarti? Tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Tetapi kalau di Kristen hanya bisa selamat kalau percaya Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Betul, Bu Desri? Ada yang ngaku. Kan beda konsep keselamatannya berarti kalau begitu kan? Yang di sini manusia, anak atau ayah tidak bisa saling menanggung dosa masing-masing. Yang berdosa itu yang mati. Di sini harus ada orang yang mati untuk menebus dosa semua orang gitu ya. Udah beda. Di Islam bagaimana? Sama juga. Kita juga harus beramal, kita juga harus beribadah. Tetapi jaminan masuk surganya hanyalah berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam nggak akan ada yang bilang gua pasti masuk surga, nggak ada yang bilang.
Ada yang begitu, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang Nggak jamin. ada. Orang Yahudi sama orang Islam prinsipnya sama. Contoh misalnya saya sama Andre sama-sama masuk pesawat terbang, mau terbang dari Jakarta ke Medan misalnya, ke Medan misalnya. Misalnya 3 orang nih, ini misalnya nih ya. Ibu misalnya, ini mohon maaf ya, misalnya nih Bu ya, Ibu orang Kristen, saya orang Islam, Andre orang Yahudi. Ini contoh aja. Kalau orang Kristen akan bilang, saya pasti sampai Medan. Kalau orang Kristen bilangnya. Karena mereka percaya bahwa mereka sudah pasti masuk surga katanya. Kalau saya orang Islam, saya akan bilang, insya Allah saya nyampe Medan. Orang Yahudi juga akan ngomong begitu, insya Allah sampai Medan. Bedanya di situ. Bedanya. Mereka tidak akan sembarangan berani bilang, pasti masuk surga. Dari 3 agama yang disebut dengan agama Abrahamik ya, secara akademis ya Bu ya. Yang berani bilang pasti masuk surga cuman yang Kristen doang gitu. Mohon maaf nih Bu, bukan nunjuk nih. Kurang lebih begitu gambarannya. Karena udah ditebus dosanya. Sudah didoktrin bahwa mereka pasti selamat karena Yesus sudah menebus dosa manusia gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, di dalam Yahudi juga yang namanya penghapusan dosa atau penebusan dosa itu bisa dilakukan dengan cara bertobat. Sama kan Bu? Islam juga kan? Kita bertobat, mengakui dosa kita, kemudian kita tidak melakukan dosa itu lagi. Kita artinya sudah menyesali dosa itu dan tidak berbuat lagi. Insya Allah kita diampuni dosanya. Betul nggak? Betul Bu ya? Di dalam sini juga dikatakan begini, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Dikatakan gimana? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Kalau basuh, bersihkan dirimu tuh ngapain Bu? Wudu ya. Wudu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Mataku ini maksudnya mata Tuhan, dari penglihatan Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda, bukan cari janda maksudnya ya. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Tuh Ibu masih ingat. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Ada lagunya. Ada lagu tuh, Ibu ingat ada. Berarti sebenarnya konsepnya dosa yang paling tinggi sekalipun yang dikatakan merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju atau bisa diampunin semuanya gitu. Seperti Bu Destri insya Allah tadi ya, dosanya sudah diampunin semuanya. Dosanya Bu Destri yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Ibaratnya begitu Bu ya. Di Islam juga begitu. Jadi artinya di dalam Yahudi tidak ada konsep orang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang lain. Tetapi di Kristen mereka mengatakan yaitu mereka hanya bisa selamat dan masuk surga kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi dalam hal ini Islam dan Yahudi sebenarnya sejalan. Secara akidah ya, Pak ya, secara akidah. Konsep keselamatannya gitu. Nah, sekarang kalau secara konsep peribadatan, konsep peribadatan misalnya. Di dalam Yahudi, orang juga, mungkin kalau yang sekarang kita lihat mereka ibadatnya sudah agak berbeda, tetapi ada sekelompok Yahudi juga, bahkan di sini disebutkan juga, nabi-nabi juga doanya sujud. Sujud. Fell his face on apa namanya kemarin? Fell his face to the ground gitulah istilahnya. Artinya mukanya sampai ke tanah. Kita Muslim juga begitu Bu ya? Falls upon. Ya. Ya, falls upon. Jadi mereka juga ada doanya sujud. Kemudian basuhlah berarti ada wudu. Kemudian juga ada zakat. Mereka sebut perpuluhan lah ya. Kemudian mereka juga yang wanita juga menutupi rambutnya. Kemudian mereka juga kalau beribadah nih sama-sama laki perempuan nih, itu dipisah. Dan di Yahudi juga kalau bukan mahram nggak boleh bersentuhan. Oh gitu ya? Nggak boleh. Tapi Nehemia 8 ayat 6 lebih tepat kali ya? Apa? Nehemia 8 ayat 6. Nehemia. Coba apa? Nehemia 8 ayat 6 kan isinya begini. Coba Bang Doni Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Kalau dibaca di Bible atau Ibu nanti yang baca.
Kalau perintah berkerudung sebenarnya di sini juga ada. Nah, ini lebih apa ya? Lebih dapat sih ya. Seperti siapa ajarannya gitu. Nehemia. Udah nemu belum? Nah, di Bible aja lebih ini. Nehemia itu berarti di sini ya. Oh, jarang baca Nehemia 9. Nehemia. Nih. Nehemia 8 ayat 6. Ini baru. Ini baru bukan? Baru apanya? Bible-nya. Versinya TB. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu dia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Apa maksudnya? 8 ayat 6. Ini Nehemia 8:6. 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah pada Tuhan. Iya sujud. Terus Dengan muka sampai ke tanah. Iya sujud. Namanya kalau udah bilang sujud pasti muka sampai ke tanah gitu. Jadi mereka juga sujud, mereka juga berwudu, mereka juga zakat atau perpuluhan. Mereka juga berkerudung yang wanitanya. Ibu pernah nggak ngeliat fotonya Maria Ibu Yesus nggak pakai kerudung? Itu yang saya bilang sama. Nggak pernah kan Bu? Selalu pakai kerudung. Mereka juga memisahkan yang bukan mahram, nggak boleh campur. Kalau ada yang menyentuh, bahkan berzina, itu matinya dirajam. Hukumannya harus dirajam sampai mati gitu. Sama prinsipnya ya sebetulnya. Kurang lebih sama sebenarnya, kurang lebih. Cuman mungkin bentuknya sudah agak berbeda lah ya. Nah, di Yahudi diikutin Bu. Di Yahudi diikutin, di sinagog. Mereka nggak boleh duduk berjampingan begini walaupun suami istri. Kalau di kebaktian sinagog mereka dipisahkan. Laki sama perempuan, sama seperti dalam masjid. Sama persis begitu. Ya. Nah, terus menjadi Kristen, sekarang kita bisa lihat orang-orang Kristen kalau di gereja bajunya gimana, yang perempuan bisa pakai tank top, bisa pakai rok mini, Celana pendek juga. nggak ada yang pakai kerudung, padahal di dalam Bible disebutkan loh. Terus masuk ke tempat ibadah pakai sepatu. Yang masuk ke dalam gereja tuh kalau perempuan harus berkerudung, berdoa juga harus berkerudung. Terus yang di sini nggak boleh makan babi. Di Kristen jadi boleh makan babi. Gimana Bu? Ibu masih makan babi terakhir sebelum hari ini? Nggak pernah. Oh udah nggak pernah ya? Alhamdulillah. Nggak doyan juga. Beda loh Bu. Tapi di dalam harum ya, harum ya. Rica-rica. Nah kelebihan saya sama Andre sama Bapak Ibu di sini kita pernah makan babi gitu aja Bu. Ya. Oke, jadi tadi kita sudah mengenal konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, konsep peribadatannya antara Yahudi, Kristen dan Islam. Yang masih ada benang merah itu antara Yahudi dan Islam. Ya, walaupun Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi bangsa mereka, tetapi sekarang yang saya tahu orang-orang Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi tapi untuk bangsa lain, bukan untuk mereka. Itu aja ya. Ini saya bicara hanya dalam ranah agama, teologis. Saya nggak bicara politik. Kalau sudah bicara politik, itu Yahudi musuh kita juga gitu. Ya. Tapi kalau dalam konsep ketuhanan, masih ada benang merahnya antara ajaran Yahudi dan kita. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyain? Silahkan, mungkin. Itu mau mungkin teman-teman biar lebih tahu penjelasannya tuh bedanya Unitarian, Trinitarian, ya. terus Oneness dan lain-lain. Itu aja. Kalau itu berarti kita udah bicara sejarah nih, ya. Tadi kita bicara sudah sampai di Kristen ini kan. Kristen ini timbulnya sebenarnya kurang lebih di abad pertama juga. Diduga nih berawal dari ajaran seorang yang tidak pernah ketemu Yesus, yang bernama Paulus, yang akhirnya membuka seperti kayak semacam sekolah. Bukan sahabat Nabi gitu ya? Bukan orang yang pernah bertemu dengan Yesus, bukan. Dia hanya mengaku dia pernah melihat cahaya, mendengar suara pada waktu dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Terus kemudian setelah dia mengaku matanya buta, sembuh, baru malah dia mengajarkan tentang Yesus gitu. Malah dia yang punya teologi
atau dia yang punya akidah, mengajarkan akidah bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Orang itu tadinya bernama Saulus menjadi Paulus. Nah, ajaran Paulus itu yang akhirnya berkembang di abad kedua. Kemudian orang sudah mulai mencoba mengenalkan prinsip ketuhanannya atau akidahnya. Pertama-tama orang-orang pada zaman itu, mereka ada yang bilang bilangnya ini kelompok namanya Doketisme. Kelompok Doketisme itu bilang bahwa Yesus itu hanya wujud Tuhan di bumi gitu. Ini belum ngomongin Trinitas, masih jauh nih. Kemudian yang kedua ada kelompok yang disebut dengan separatisme. Separatisme itu mereka mengatakan bahwa Yesus itu awalnya bukan Tuhan, menjadi Tuhan pada waktu dibaptis, kemudian pada waktu dia disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya gitu. Ini separatisme nih. Nggak laku nih. Nggak laku. Kemudian diganti dengan konsep yang disebut dengan modalisme. Modalisme itu seperti apa ya istilahnya ya, kalau kata di dalam bahasa Indonesia itu mungkin yang tepat peran gitu ya. Ibu di kantor sebagai pejabat apa misalnya, direktur misalnya, di rumah sebagai ibu rumah tangga, di lingkungan mungkin sebagai ibu RT misalnya, gitu. Peran gitulah. Modalisme gitu. Modalisme ini pecah menjadi dua, ada modalisme monarkianisme, ada modalisme sabellianisme. Ini yang bertahan cukup lama sampai akhirnya digantikan oleh kelompok yang disebut dengan kelompok Trinitarianisme. Trinitarianisme ini yang mengatakan bahwa Yesus, Bapa, Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat gitu. Gitu ya. Jadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Bu? Bingung Pak. Baru satu kali udah bingung. Bapa itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa, tapi bukan tiga maha kuasa, tapi satu maha kuasa. Paham Bu? Individu yang berbeda itu ya? Mereka bilang individu. Satu paham. Mereka bilang yang Trinitarianisme ini tiga pribadi, bukan satu pribadi, tiga pribadi. Tiga individu. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat gitu. Nah, jadi mereka bilang gini, kalau digambarkan ya, ada seperti segitiga begini Bu ya. Bapa ini bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiga-tiganya ini semuanya adalah Tuhan di tengah gitu. Paham Bu? Tuhan pecah tiga gitu ya? Tuhan pecah tiga. Emang Ibu kira batu pecah 1000? Tapi nggak salah juga Ya nggak salah, karena kita sebenarnya punya fitrah, diberi akal untuk berpikir. Kalau kita diberikan sesuatu yang berlawanan dengan logika, kita pasti menolak. Ya kayak 1 ditambah 1 harusnya berapa Bu? 3. Kalau dia 1. Bukan 1 ya? Oh gitu. Kenapa orang Kristen bisa bilang di dalam konsep ketuhanan mereka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Kenapa bisa bilang begitu? Karena itu di situ ada unsur teologisnya, teologis itu akidah. Tapi kalau kita bicara akademis, 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3 gitu. Nanti saya akan sambung lagi dengan ilmu apa yang bisa meruntuhkan konsep seperti itu gitu Bu. Ya. Jadi itu adalah tadi sudah ada kelompok yang disebut dengan Trinitarianisme. Ya. Trinitarianisme ini akhirnya dengan beberapa konsili berhasil mengukuhkan posisinya. Pertama kali mereka membuat konsili namanya Konsili Nisea. Nisea itu sekarang adanya di Turki Bu. Ya. Konsili Nisea itu menetapkan bahwa Yesus itu mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Ya. Yang datang ke konsili ini ada dua kelompok utama. Yang pertama kelompok Trinitarianisme, yang kedua ini kelompok Unitarianisme. Kelompok Unitarianisme ini menjalankan ajaran yang disebut dengan Arianisme karena pemimpinnya bernama Arius. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya ciptaan, karena Yesus pernah tidak ada gitu. Tapi walaupun begitu, Yesus adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat menurut mereka. Di dalam konsili itu, konsili Ibu tahu nggak konsili?
Muktamar, Bu. Oh, muktamar. Kalau dibilang muktamar baru paham, kalau konsili bingung ini. Nah, di dalam konsili itu, dua kelompok itu beradu pendapat. Konsilinya di mana, Pak? Nisea. Nisea tuh yang sekarang di Turki. Di sebuah kota kecil namanya saya lupa nama yang sekarang tuh apa. Tapi zaman dulu abad-abad awal tuh disebut dengan kota Nisea. Tulisannya NICEA gitu, Bu. Oke, ternyata akhirnya apa? Karena tidak sepakat, akhirnya voting. Votingnya apa? Yesus Tuhan apa bukan gitu. Hasilnya gimana? Hasilnya yang menang yang bilang Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi itu pengesahannya ya. Voting ya? Voting, akhirnya voting. Pengesahan ya dan ya. Jadi Tuhan di voting gitu. Pemilihan RT. Ya, ini baru konsili Nisea 325. Yang kedua, setelah 325 ada konsili lagi yang namanya konsili Konstantinopel. Tahun 381. Konstantinopel juga sekarang di Turki. Yang di konsili 381 ini menetapkan bahwa Roh Kudus juga mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Jadi yang Roh Kudus juga baru diangkat jadi Tuhan nih. Jadi baru di tahun 381 itu konsep Trinitas baru ditetapkan menjadi konsep kekristenan. Karena apa? Karena setahun sebelum 381 agama Kristen sudah menjadi agama resmi bangsa Romawi. Nah, jadi agama digandeng dengan politik gitu. Ya. Yang ini nggak ada voting karena yang Arius sudah kalah kan. Yang Arius tadi, yang Arianisme itu udah kalah. Akhirnya mereka dipersekusi, dipenjara, dibunuh. Banyak yang mengungsi ke Timur Tengah. Dipercaya orang-orang ini yang di Timur Tengah itu turun-temurun setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW mereka masuk Islam. Nah, terus kemudian setelah konsili Konstantinopel 381 ada lagi konsili yang namanya konsili Efesus tahun 431 Masehi. Ini ditetapkan bahwa Maria itu sebagai Theotokos, yaitu bunda penghantar Tuhan ke bumi. Tuhan perlu diantar oleh seorang wanita gitu ke bumi. Konsep-konsepnya sudah mirip dengan konsep dewa-dewa di Yunani. Ya. Ada lagi nanti konsili 451 di kota Kalsedon menetapkan bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ada dua. Satu. Mereka bilangnya satu, Yesus. Tapi dia 100% manusia, 100% Tuhan. Bingung nggak, Bu? 200% jadinya. 50-50. Harusnya kan 50%, 50% Ibu ya? Iya. Jadi 100% gitu kan. Ini 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi maksudnya mereka, Yesus itu sepenuhnya manusia juga sepenuhnya Tuhan. Gitu. Dari mana konsep itu? Tadi yang kita bilang, Dewa Zeus punya anak, Dewa Zeus menghamili seorang perempuan muda bernama Danae dalam bentuk hujan emas, punya anak Perseus. Jadi Perseus ini 50% atau Manusia. setengah manusia, setengah dewa gitulah. Nanti Dewa Zeus ini celamitan lagi, ngambilin perempuan lagi, punya anak laki namanya Hercules. Jadi Hercules ini juga setengah manusia, setengah dewa. Setengah dewa, iya. Konsepnya mirip nggak dengan Yesus? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Gitu. Ini ada Zeus, ada perempuannya, ada anaknya gitu. Jadi Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Hercules juga setengah dewa, setengah manusia. Gitu. Kan mirip. Sebenarnya mirip konsepnya kan. Jadi apakah kebetulan kalau agama Kristen ini penerus agamanya pagan gitu? Ini pertanyaan aja Bu ya, bukan menuduh nih, cuma nanya. Kok mirip gitu? Ada dewa yang tertinggi, ada Bapa, ada anak, anaknya ini setengah manusia, setengah Tuhan gitu. Kan mirip. Style Yunani ya? Yunani. Nah, Dewa style Yunani. kalau kita mundur lagi ke belakang nih Bu ya. Di Sumeria itu ada 3 dewa, disembah 3 dewa. Di Babilonia nanti ada dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti di Persia juga ada dewa Mitra, Ahurasda dan segala macam. Di India ada Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, ada Horus, ada Ra. Di Eropa itu ada Dewi Madonna yang melambangkan 3 dewi. Di utara juga ada lagi dewi apa gitu, dilambangkan dengan 3. Semuanya 3 semua nih. Daerah situ semua bilang 3. 3 pribadi, 3 pribadi, 3 pribadi, semua 3 pribadi. Ini Kristen juga Tuhannya 3 pribadi. Kira-kira
Apakah kebetulan Kristen meneruskan agama-agama yang menyembah Triad ini? Kira-kira ini cuma nanya aja nih. Jawab dong. Enggak tuh, pantesan jadi pendeta yang mau debat sama lu. Kenapa? Sampai diulaskan begitu. Saya kan cuma nanya. Iya, makanya. Bener gak Bu? Iya. Dia bilang, kenapa pendeta nggak ada yang mau debat sama gua? Nggak bisa. Ya argumennya udah terlalu ini kan. Saya mengajak orang berpikir. Saya mengajak orang menggunakan akal. Kalau di daerah-daerah itu semuanya sudah menyembah Tuhan yang triad. Triad itu artinya 3 kesatuan. Terus timbul agama baru Kristen yang juga menyembah yang menyembah juga Tuhan yang Trinitas gitu. 3 tapi 1. Ini cuman istilahnya aja berbeda. Yang tadinya triad menjadi Trinitas gitu. Oke. Seorang filsuf dari Yunani mengatakan, namanya Aristoteles, Ibu pasti pernah dengar ya? Iya. Menurut perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3 hal. Awal, tengah, akhir. Menggunakan hukum ini, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Yang ngomong Aristoteles, Bu. Aristoteles saya ngomongnya. Iya, 3. Jadi, di Sumeria 3, Yunani 3, Mesir 3, Persia 3, India 3, Eropa 3. Semuanya 3, Kristen 3 gitu. Apakah kebetulan pagan Kristennya penerus agama pagan gitu? Cuma nanya Bu, saya nggak minta dijawab. Kayak beda bungkus aja ya. Packaging. Kurang lebih begitu. Kemudian di Matius nih, Matius 27, 51, 52, apa 53 kalau nggak salah. Ada cerita begini, pada waktu Yesus disalib, kemudian itu kan terjadi gempa, bait suci terbelah 2. Kemudian setelah Yesus bangkit, kuburan orang-orang mati atau orang-orang kudus, kuburannya terbelah 2, mayat orang-orang kudus itu bangkit masuk dalam kota. Bu, tinggal di Transyogi. Kalau di Pondok Rangon ada mayat keluar 1 aja Bu, rame nggak Bu? Kabur semua. Hebohnya. Itu dicerita, lu baca nih? Udah pernah baca belum? Belum. Maksudnya itu Serius? Bener. Katanya mantan Kristen. Ya tapi nggak semuanya gua baca juga itunya. Segala literasi kayak begitu juga gua nggak baca semua. 27, 5. Terus zombinya kemana sampai sekarang? Nih yang merah nih. bangun bangkit dari kubur. Ibu baca, Ibu dengerin ya, Ibu Dan dengerin. lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah apa? Kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mayat keluar dari kubur. Namanya apa? Zombie. Zombie gitu. Itu saat itu ya. Lo kata Bukan masa yang akan datang dibilang. Bukan. kan saat itu. Ini saat pada waktu Yesus bangkit, ya kan dibilang Yesus dikubur 3 hari katanya kan. Setelah bangkit, mayat-mayat orang kudus yang sudah mati keluar dari kuburan masuk ke dalam kota. Kotak kan. Ya, dan masuk dalam kota. Namanya zombie kan? Zombie. Nah, yang cerita ini, yang menceritakan ini cuman Matius, Bro. Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita, Paulus nggak pernah cerita. Padahal Paulus kan punya kesempatan yang bagus buat ngajarin orang-orang di Galatia, di Roma, di Tesalonika, di macam-macam kan. Paulus punya kesempatan yang bagus mengajarkan kepada orang-orang itu bahwa benar ada bukti orang sudah mati nanti akan dibangkitkan. Karena di Matius diceritakan. Tapi kenapa Paulus nggak pernah cerita gitu? Itu Matius berapa? Matius 27 tadi kan? 54 apa 5? Nah, jadi ternyata dari mana itu ceritanya ada zombie yang berkeliaran di Yerusalem gitu. 51 sampai 53. Ternyata cerita itu mirip sekali dengan cerita yang disebut dengan festival Antesteria di Yunani. Yunani ya. Itu festival memperingati orang mati bangkit masuk dalam kota gitu. Apakah kebetulan pagan? Copy paste. Kira-kira abad ketiga, akhir abad keempat ya, 305 sebelum Masehi, Raja Ptoleimi yang ada di Mesir pada waktu itu
mengangkat seorang pribadi namanya Serapis, dewa Serapis, diangkat menjadi Tuhan oleh Raja Ptolemy. 600 tahun kemudian, di tahun 325, Yesus diangkat menjadi Tuhan, menggantikan Serapis ini. Di kuil Serapis itu lambangnya salib begini. Nah, cuman atasnya agak buletan begini. Yang Kristen cuman begini aja salibnya, karena dari salib gitu. Yang di Serapis sudah ada lambang salib begini, Bu, lambangnya. Mirip. Apakah kebetulan Kristen penerus pagan gitu? Saya cuma nanya gitu. Karena ada kemiripan yang jelas banget gitu loh, nggak bisa dipungkirin gitu. Dan patung Serapis itu mukanya mirip dengan patung Yesus yang mereka bikin sekarang gitu. Oh iya? Mirip. Ya adalah tampang orang yang berambut sebahu, berjenggot gitu. Ya mirip lah pokoknya gitu. Patung Serapis. Kuil Serapis, Ibu boleh cek nanti. Penasaran. Apa? Kuil Serapis. Siapa? Ari siapa? Ari Tan? Iya, kenapa? Oke, jadi gitu ya tadi. Jadi banyak sekali indikasi-indikasi bahwa bahwa Kristen ini sebenarnya adalah penerus agama pagan gitu. Sampai dibuka sama ibu. Iya, penasaran saya. Iya. Penasarin. Ya, Iya. jadi itu yang bisa saya share pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu di sini. Ya, juga mudah-mudahan bisa membentengi akidah kita sebagai umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.